Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Bersama lagi dengan Loso Fekli. Sebelum kita ibadah sekolah minggu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat limpah pada saat hari ini. Kami semua bisa berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan mendekat nama-Mu. Tuhan, mohon Kau berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian dari Terbit Matahari. Mari kita angkat satu pujian lagi, anak sekolah minggu. Firman Tuhan, mari kita angkat pujian, Berilah yang Baik. Shalom adik-adik, selamat datang di Sekolah Minggu GKT Trinity. Nah, adik-adik, kalau kemarin kita sudah mendengar cerita tentang janji Allah kepada Zakaria dan Elisabet, hari ini kita akan melihat bagaimana Allah menggenapi janji itu kepada Elisabet dan juga Zakaria. Tapi sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau saat hari ini kami boleh kembali datang untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan berkati apa yang boleh kami dengarkan agar boleh kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, setelah minggu lalu Allah berjanji kepada Elisabet dan Zakaria untuk memberikan mereka seorang anak, minggu ini kita akan melihat bagaimana anak dari Zakaria dan juga Elisabet ini lahir. Nah, setelah berbulan-bulan mereka menantikan kehadiran anak mereka, akhirnya perut Elisabet semakin membesar dan sudah merasakan ada gerakan-gerakan bayi di dalam perut Elisabet. Wah, Elisabet sangat senang karena tidak lama lagi Elisabet akan memiliki seorang anak di masa tuanya. Nah, kemudian tiba hari di mana anak Elisabet ini lahir
Mereka sangat senang, mereka sangat bersyukur kepada Tuhan. Begitu juga dengan Zakaria. Walaupun Zakaria ini bisu, tapi dia tetap memuji Tuhan di dalam hatinya. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menepati janjinya kepada mereka. Nah, tidak hanya Zakaria dan juga Elizabeth yang berbahagia, ternyata teman-teman Zakaria dan juga teman-teman Elizabeth datang ke rumah mereka untuk sama-sama ikut berbahagia. Wah, mereka melihat anak Zakaria dan Elizabeth yang sehat, gagah, ganteng. Wah, mereka sangat senang. Akhirnya mereka di rumah Elizabeth dan Zakaria, mereka berbincang-bincang. Mereka bercerita, mereka saling menanyakan kabar, dan juga tidak lupa mereka menanyakan siapa nama dari bayi Elizabeth dan juga Zakaria ini. Akhirnya salah seorang dari mereka menyarankan bagaimana kalau anak Elizabeth dan Zakaria diberi nama Zakaria, sama seperti nama ayahnya. Wah, ternyata teman-temannya yang lain juga setuju. Tapi ternyata Elizabeth sendiri tidak setuju dengan pemberian nama Zakaria. Elizabeth bilang, tidak, dia tidak boleh dinamakan Zakaria, tapi nama dia adalah Yohanes. Wah, mendengar itu, semua teman-teman Elizabeth dan juga Zakaria merasa heran. Hah, Yohanes? Di keluarga kamu tidak ada orang yang bernama Yohanes. Zakaria saja supaya namanya sama seperti ayahnya. Tapi Elizabeth tetap tidak setuju dan menamai anaknya dengan Yohanes. Nah, kemudian karena itu, akhirnya mereka pergi kepada Zakaria dan menanyai Zakaria tentang nama anaknya. Ternyata Zakaria juga setuju kepada Elizabeth bahwa anak ini akan diberi nama Yohanes. Nah, kemudian semua orang yang ada di situ bertanya, Yohanes? Dan mujizat pun terjadi. Ketika Zakaria akan menjawab nama Yohanes, Zakaria akhirnya bisa kembali berbicara. Padahal kan sebelumnya Zakaria dibuat bisu oleh Allah sebab dia tidak percaya bahwa dia akan memiliki seorang anak. Tapi Allah berjanji hal itu akan selesai ketika harinya sudah tiba. Di hari itu di mana Yohanes telah lahir. Nah, akhirnya di situ pun Zakaria dapat berbicara, dia dapat memuji Tuhan dengan mulutnya, dia dapat memberikan puji-pujian kepada Tuhan, dia dapat bernyanyi untuk Tuhan. Zakaria dan Elizabeth sangat senang karena Tuhan menepati semua janjinya kepada keluarga mereka. Mereka diberikan anak dan juga Zakaria diberikan kesembuhan dari bisunya. Mereka sangat senang dan mereka percaya akan setiap janji Tuhan. Nah, akhirnya mereka merawat Yohanes hingga Yohanes besar, dan akhirnya Yohanes menjadi nabi Allah yang memberitakan firman Tuhan ke semua orang. Nah, Yohanes ini juga diceritakan di Alkitab, dia akan menjadi pembuka jalan bagi seorang raja atas segala raja yang akan lahir. Nah, jadi setelah kita mendengar cerita tentang kelahiran Isa, kita mendengar tentang cerita kelahiran Yohanes, nantinya kita akan mendengarkan cerita tentang kelahiran seorang raja yang akan memerintahkan dunia ini selama-lamanya. Oke, cerita hari ini selesai. Loso mau ajar apa sih? Loso mau ajar terus kita untuk tetap percaya sama Tuhan. Setiap janjinya Tuhan, setiap perintahnya Tuhan, kita harus tetap setia, kita harus tetap dengar, dan kita harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Nah, adik-adik, walaupun kita masih kecil, kita masih belum mengerti apa-apa, tapi kita harus belajar menjadi orang yang percaya kepada janji Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya, dan tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Jadi kita tidak boleh berharap sama manusia, kita tidak boleh punya pengharapan kepada benda-benda, tapi kita hanya boleh berharap kepada Tuhan.
karena Tuhan tidak pernah gagal menepati janjinya. Oke, kita tutup cerita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada saat hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami yang masih kecil ini Tuhan. Tuhan terus ajar bagaimana hidup kami tetap setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik jangan lupa untuk tetap nonton cerita sekolah minggu depan ya. Dadah!